Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gesang Utomo dari kelas 12.1. Di sini saya akan mempresentasikan materi sejarah tentang tantangan-tantangan yang dihadapi pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto atau disebut masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1988. Pada masa Orde Baru, kebebasan berpendapat adalah hak yang sangat langka karena pada masa itu kebebasan berpendapat sangat diawasi oleh pemerintah pusat. Maka pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto banyak sekali tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Pertama, kontrol ketat media. Nah, pada masa itu media seperti media cetak seperti koran, media suara radio, berita semua diawasi dengan ketat agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan atau memicu pro dan kontra. Nah, yang dapat mengganggu kestabilan negara. Yang kedua, pembungkaman kritik. Ini nyambung pada poin yang pertama kali saya sampaikan. Pembungkaman kritik. Kritik itu bisa dianggap oleh pemerintah pusat dapat mengganggu kestabilan bangsa Indonesia. Maka pada masa itu banyak aktivis, banyak jurnalis, mahasiswa yang bersuara dan menjadi korban, entah itu penculikan, penghilangan paksa dan lain sebagainya. Yang terakhir, respirasi aktivis, mahasiswa, jurnalis. Nah, ini nyambung juga ke poin yang kedua tadi, pembungkaman kritik. Banyak mahasiswa, banyak aktivis politik, banyak jurnalis yang menjadi korban penghilangan paksa, penculikan oleh pemerintah pusat pada kala itu. Bahkan sampai dibentuk pasukan khusus yang disebut Petrus untuk mengawasi jalannya pemerintah pada masa itu. Di mana petugas Petrus yang paling saya ingat yaitu salah satunya penghilangan paksa. Nah, banyak aktivis, banyak mahasiswa yang berpendapat yang mengkritik pemerintah pusat menjadi salah satu korbannya. Entah itu diculik, dibunuh habisi, dan sekarang tidak ada kabarnya. Nah, dari segala tantangan-tantangan tersebut muncullah kasus-kasus yang membuat pro dan kontra pada kepemimpinan Presiden Soeharto. Yang pertama, kasus Wiji Tukul, seorang seniman, seorang aktivis politik yang salah satu karyanya menimbulkan pro dan kontra. Ya, salah satunya yaitu puisi yang berjudul Jika Ada Satu Kata, yaitu lawan, yang dapat membahayakan kestabilan negara karena itu bisa memicu kemarahan rakyat untuk melawan dan mengkudeta pemerintah pusat pada kala itu. Dan sekarang keberadaan Wiji Tukul hilang bak lenyap tertelan bumi. Yang kedua, tragedi Malarri atau Malapetaka 15 Januari. Itu adalah demonstrasi mahasiswa yang besar-besaran, di mana mahasiswa melakukan demonstrasi di Istana Negara pada waktu itu dan membuat kericuhan yang menyebabkan banyak sekali korban luka-luka dan bahkan korban jiwa.
Dan yang terakhir adalah kasus Marina. Nah, maaf. Seorang buruh yang tewas akibat menyuarakan demi memperjuangkan hak-haknya sebagai buruh pabrik waktu itu dan jadi korban keganasan masa Orde Baru. Kesimpulannya, pada masa Orde Baru, kebebasan berpendapat adalah hak yang sangat bisa bilang limit dan hanya beberapa orang yang bisa berpendapat. Itu juga masih diawasi oleh pemerintah pusat agar tidak mengganggu kestabilan negara pada masa itu. Baik untuk mencegah kericuhan, pemerintah banyak monopoli narasi dan propaganda seperti mengingat kembali kejadian berdarah atau tragedi berdarah G30 SPKI di Lubang Buaya melalui penayangan film G30 SPKI. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.